Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Oh iya, sebelumnya udah ada yang kenal saya belum? Belum. Alangkah baiknya kita berkenalan dulu ya teman-teman, karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Fadila Zahra. Kalian semua bisa manggil saya Kak Dila atau Kak Zahra juga boleh. Saya merupakan mahasiswa semester 5 dari UIN Banten, atau lebih panjangnya Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tapi terkenalnya mah UIN Banten. Kalian tahu kan UIN Banten? Tahu. Tahu. Ada yang tahu gak saya ini kesini mau ngapain sih? Gak tahu mau ngapain tuh. Nah, saya itu kesini itu ingin melakukan penelitian dengan menggunakan instrumen DCM. Baik teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita awali dengan berdoa agar kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Baik, semuanya berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Baik, karena kita sudah berdoa, kan tadi kakak bilang di sini akan melakukan penelitian dengan menggunakan instrumen DCM. Ada yang tahu nggak DCM itu apa sih? Gak tahu Kak. Gak tahu. Baik, DCM itu adalah daftar cek masalah. Jadi sesuai dengan namanya, dengan DCM ini kalian bisa mengetahui sebenarnya kalian itu memiliki masalah apa sih, atau masalah apa yang sedang kalian alami sekarang. Jadi kan kadang kalian itu kayaknya saya punya masalah deh, tapi masalahnya apa ya, kayak nggak tahu. Jadi dengan DCM ini kalian lebih bisa mengetahui titik masalah kalian itu ada di mana. Nah, DCM yang saya berikan ini nanti terdapat 10 aspek, yang mana aspeknya itu setiap aspeknya berisi 5 item pernyataan. Jadi jikalau dijumlahkan ada 50. Jadi saya mohon teman-teman mengisi dengan teliti. Dan perlu ditekankan kembali, DCM ini tidak ada kata salah ataupun benar. Semuanya benar, jawaban teman-teman itu benar. Jadi sesuai yang teman-teman sedang rasakan ya. Apakah itu masalah buat teman-teman atau tidak. Nah, lalu bagaimana sih Kak cara mengerjakannya? Nah, teman-teman, di sini nanti kakak akan kasihkan lembaran yang mana itu terdapat 2 lembar. Nanti di atasnya itu ada identitas teman-teman, mulai dari nama dan kelas teman-teman. Nah, teman-teman isi ya, boleh menggunakan nama samaran atau kayak inisial, boleh juga langsung menggunakan nama teman-teman. Nah, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa Kak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Baik, lanjut. Selain itu juga ini misalnya di sini contohnya ya. Contohnya saya merasa di sini ada item pernyataan berat badan berlebih mengganggu pikiran saya. Di situ ada jawaban iya atau tidak. Kalau misalnya menurut teman-teman itu bermasalah, maka teman-teman bisa isi atau checklist dia atau kasih tanda dia. Kalau tidak, bisa teman-teman isi tidak atau biarkan. Tapi lebih baik diisi ya, diisi semua. Karena di situ ada pilihan ya atau tidak, atau bisa dikatakan bermasalah atau tidak. Kalau misalnya Kak, saya gemuk, tapi saya merasa itu tuh ya no problem, saya cinta sama diri saya, maka teman-teman bisa isi tidak. Bisa dimengerti? Bisa Kak. Nah, jadi teman-teman, saya harap teman-teman dibaca dengan teliti pernyataan-pernyataannya dan diisi dengan sesuai dengan keadaan teman-teman. Jangan teman-teman ikuti temannya. Karena apa? Karena nanti dari DCM ini teman-teman bisa mengetahui sebenarnya masalah teman-teman itu ada di mana dan yang harus diubah itu yang mana, seperti itu. Dan nanti juga kita akan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Maka dari itu saya harap teman-teman mengisinya dengan benar dan teliti. Baik, dapat dipahami semuanya kan ya? Iya Kak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak Kak. Baik.
Selanjutnya, teman-teman di sini udah pada siap semua belum nih untuk mengisi DCM ini? Siap. Siap. Baik ya, kakak akan membagikan kertasnya kepada teman-teman. Baik. Ini kan udah dapat semua ya instrumen DCM-nya. Sudah, Kak. Nanti dari kalian apabila ada yang sudah selesai mengerjakan bisa acungkan tangan atau langsung ke kakak, datengin kakak di depan ya. Jadi kalau misalnya itu nggak usah main tunggu-tungguan teman juga nggak apa-apa. Dan yang belum selesai nanti jangan terlalu terburu-buru, tetap fokus mengerjakan atau mengisi, baca dengan seksama. Baik, bisa dimulai dari sekarang. Kak, saya sudah. Oh sudah, baik. Terima Mungkin yang kasih. lain ada yang sudah, tapi malu untuk mengangkat tangan atau nyamperin kakak. Baik, karena ini semuanya udah, kakak ambilin dulu ya satu-satu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia membantu saya mengisi instrumen daftar cek masalah ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Karena tadi kita mengawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa juga. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap pengolahan data. Nah, bagaimana sih cara mengolah data DCM? Yang pertama, kita harus melakukan analisis data individual. Jadi, apabila kita memiliki jumlah respondennya 5, maka kita harus membuat analisis data individual sebanyak 5. Kalau 10, kita harus membuat analisis data individualnya juga 10, begitupun selanjutnya. Jadi tergantung jumlah responden, harus sesuai ya. Di sini saya akan mencontohkan analisis data individual dengan responden atas nama Siti Rifatul Mila. Adapun format analisis data individual itu bisa kalian lihat sendiri ya. Di sini di bidang masalah ada indikator masalah, terus jenis masalah itu mencakup nomor masalah, jumlah masalah, persen, terus ada juga predikat dan keterangan. Di sini saya memiliki 10 indikator masalah atau 10 aspek masalah, yang mana masing-masing indikator atau aspek tersebut memiliki 5 item pernyataan. Jadi kalau dijumlahkan semuanya ada 50 pernyataan. Nah, di sini di indikator kesehatan, si Rifa memiliki masalah pada nomor 3 dan 5. Maka harus kita tulis di nomor masalahnya nomor 3 dan 5. Bagaimana kalau misalnya dia memiliki masalahnya di item pernyataan nomor 1, 4, dan 5? Maka harus kita tulis juga di nomor masalahnya itu 1, 4, dan 5. Jumlah masalah itu tergantung dengan berapa banyak responden memiliki masalah di nomor masalah. Kalau di nomor masalahnya ada 2 nomor, maka jumlah masalahnya ada 2. Begitupun selanjutnya. Habis dari situ, kita harus menjadikan persen. Kalau misalnya jumlahnya ada 2 masalah atau 2 nomor yang bermasalah, persennya itu ada pada 40% dengan predikat D, keterangannya bermasalah. Selanjutnya contohnya ada ekonomi. Nah, Rifa itu memiliki masalah di bidang atau indikator ekonomi itu pada nomor 6, 7, 8, 9, 10. Atau bisa dikatakan dalam aspek ekonomi, Rifa memiliki semua masalah pada item pernyataan tersebut. Maka di jumlah masalahnya kita juga menulisnya 5. Persennya ada 100, predikatnya E, keterangannya sangat bermasalah. Lalu bagaimana sih Kak cara menghitung persennya? Mari kita lihat. Di bawah itu sudah ada rumusnya. Rumusnya itu NM per N kali 100%. Yang mana NM itu jumlah item yang menjadi masalah pada suatu topik masalah, atau item yang bermasalah, N itu jumlah item pada topik masalah, atau jumlah item pada aspek, atau per aspek memiliki berapa item sih. Contohnya, tadi pada aspek kesehatan, Rifa memiliki 2 item yang bermasalah, maka di NM kita tulis 2, N-nya itu jumlah item per aspek. Nah, setiap aspek tadi saya sudah jelaskan memiliki 5 item pernyataan. Maka di N-nya kita tulis 5. Dikali 100%, jadi 2 dikali 100% sama dengan 200. Per
5 atau dibagi 5. 200 dibagi 5 sama dengan 40%. Selanjutnya, lalu kesimpulan dari analisis data individual Riva, itu kesimpulannya dapat ditarik kesimpulan dari tabel di atas. Dapat disimpulkan bahwa Riva dikategorikan sangat bermasalah pada aspek ekonomi dan hubungan pribadi. Riva memiliki kategori bermasalah dalam aspek kesehatan, keluarga, rekreasi dan hobi, muda-mudi, dan penyesuaian terhadap sekolah. Riva juga memiliki kategori cukup bermasalah dalam aspek sosial dan masa depan, sedangkan dalam aspek agama dan moral memiliki kategori tidak bermasalah. Ini kan baru satu responden. Kalau ada 5 responden, semuanya kita harus bikin analisis data individualnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, habis dari analisis data individual, kita langsung ke analisis data per item masalah dalam DCM. Jadi kalau misalnya data individual kita orangnya, kayak orang itu memiliki masalah di nomor berapa aja sih? Kalau analisis per item berarti item permasalahannya siapa aja sih dalam item ini yang memiliki masalah, atau bisa dibilang kayak kebalikan yang tadi ya. Nah, di aspek kesehatan, itu kan tadi ada 5 pernyataan ya. Di pernyataan pertama itu ada Lili, Zahwa, dan Ulea yang memiliki masalah. Kalau misalnya di item kedua ada Lili. Begitupun selanjutnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya per item itu, jadi siapa aja sih yang punya masalah dalam item tersebut, kita tulis nama-namanya. Nah, jumlah responden yang bermasalah di sini ada 3, terus jumlah keseluruhan responden itu ada 5, karena saya mengambil 5 responden atau 5 pengisi, terus untuk persentasenya itu 60%, predikatnya E sangat bermasalah. Lalu bagaimana sih Kak cara menghitung persen dalam analisis per item ini? Nah, cara mencari persen dalam analisis per item ini tidak jauh beda dengan analisis data individual ya teman-teman. Di bawahnya juga sudah tertera rumusnya. Rumusnya itu MM per M kali 100%. M itu banyak responden yang bermasalah pada item tertentu. M-nya itu banyak responden yang mengerjakan DCM. Nah, MN-nya itu tadi kan di item pertama aspek kesehatan, itu ada 3, terus banyak respondennya tadi ada 5, dikali 100, jadi 3 kali 100 sama dengan 300, dibagi 5 sama dengan 60%. Sama ya teman-teman, seperti jumlah atau hasil yang tadi ada di atas. Selanjutnya, habis tadi udah data analisis individual, data analisis per item, selanjutnya kita ada analisis per aspek. Analisis terakhir yaitu analisis per aspek masalah. Jadi kita menghitung dalam aspek tersebut, dalam satu aspek berapa sih masalah yang sangat banyak dipilih oleh para responden. Seperti yang pertama ada kesehatan. Itu N itu ya, sebelum masuk ke situ kita harus mengetahui dulu N itu jumlah item per masalah per aspek, M itu jumlah responden. Kalau N itu jumlah keseluruhan item per aspek, kalau M itu jumlah responden. Yang mana per aspek itu kita tadi memiliki 5 item pernyataan. Nah, respondennya itu 5, berarti 5 semua ya di sini. Di sini juga respondennya 5 semua. Nah, lalu NM itu adalah jumlah item yang paling bermasalah dalam suatu aspek. Kalau MN itu jumlah responden yang memilih NM. Nah, di sini bidang kesehatan, jumlah item per aspeknya ada 5, jumlah keseluruhan respondennya ada 5, jumlah masalah yang paling bermasalah dalam aspek kesehatan itu ada 1, dengan 4 responden memiliki persentase 16, predikatnya C, keterangannya cukup bermasalah. Kalau misalnya di E, sama seperti tadi, jumlah item per aspek ada 5, jumlah respondennya ada 5, jumlah responden secara keseluruhan ya. Jumlah item yang paling bermasalah dalam suatu aspek itu ada 1, terus dengan responden 5 dari NM, persentasenya 20, predikatnya C, keterangannya cukup bermasalah. Nah, jadi semuanya dari kesehatan sampai dengan masa depan harus kita hitung semua respondennya. Lalu bagaimana Kak cara menghitung persentase dalam analisis per aspek masalah ini? Nah, kalau misalnya menghitung persentase dalam analisis per aspek masalah ini agak berbeda dengan analisis per item dan analisis per individual. Nah, rumusnya itu ada NM dikali MN per N dikali M kali 100%. Keterangannya NM itu jumlah item yang paling bermasalah yang sudah saya jelaskan tadi. MN itu jumlah responden yang memilih NM. N itu jumlah item per aspek.
M itu jumlah keseluruhan responden. Contohnya tadi NM-nya itu atau jumlah item yang paling bermasalahnya itu ada 1, maka kita tulis 1. Dikali MN-nya itu jumlah responden yang memilih NM itu ada 4. Kita tulis 4, N-nya itu jumlah item per aspek itu tadi ada 5, jumlah keseluruhan responden ada 5 dikali 100%. 1 kali 4, 4 dikali 100, 400. Per 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi 400 bagi 25 sama dengan 16%. Kalau seandainya di NM-nya jumlah item yang paling bermasalahnya ada 2, maka kita tulis 2. Kalau ada 3, kita tulis 3 ataupun selanjutnya mau 5, mau 6, itu harus kita tulis di situ. Sesuai dengan jumlah item yang paling bermasalah. Selanjutnya adalah hasil akhir atau grafik kelompok dari pengelolaan DCM tadi. Bisa dilihatlah ya grafik kelompoknya. Ini grafik kelompoknya sudah sesuai dengan analisis per aspek ya teman-teman. Jadi hasil akhirnya itu ada di analisis per aspek lalu baru dijadikan ke dalam grafik kelompok. Mungkin cukup sekian dari pengelolaan data. Selanjutnya kita akan lanjut ke dalam proses penurunan program. Lanjut kita ke penurunan program. Berdasarkan hasil analisis daftar cek masalah yang tadi sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwasanya aspek masalah yang paling tinggi persentasenya berada pada aspek ekonomi dan keluarga. Sedangkan aspek yang lainnya persentasenya berada di bawah aspek ekonomi dan keluarga. Jadi, aspek ekonomi dan keluarga ini yang nantinya saya akan turunkan menjadi program. Bisa dilihat ya teman-teman, formatnya itu yang pertama ada aspek, bidang layanan, tujuan layanan, komponen layanan, strategi layanan, lembaga, materi, metode, media, dan yang terakhir ada evaluasi. Contohnya aspek ekonomi, bidang layanannya pribadi, tujuan layanannya klien atau konseling mampu untuk mengelola keuangan dengan baik. Komponen layanannya, layanan responsif. Strategi layanannya, konseling individual. Lembaganya adalah Pondok Pesantren Salafiyah Riyadul Awamil. Materinya memanajemen keuangan dengan baik. Metodenya konseling, medianya ruangan khusus konseling, dan yang terakhir evaluasi, klien mampu mengelola keuangan dengan baik untuk evaluasi hasil. Nah, kalau di bidang aspek keluarga, itu bidang layanannya layanan pribadi, tujuan layanannya klien atau konseling mampu meminimalkan dampak negatif dari masalah keluarga terhadap kesejahteraan mental atau psikologis. Komponen layanannya layanan responsif, strategi layanannya ada konseling individual, lembaganya ada Pondok Pesantren Salafiyah Riyadul Awamil. Materinya pengendalian diri dan pengelolaan stres, metodenya menggunakan art therapy atau terapi eksperimen, medianya media seni. Evaluasi hasilnya, klien dapat mengidentifikasi emosi. Kalau menurut teman-teman hasil analisis daftar cek masalah tersebut semuanya bermasalah atau harus segera mendapatkan layanan atau program, maka teman-teman bisa buat semua aspek tersebut ke dalam program. Tapi kalau menurut teman-teman yang paling masalah itu berada di aspek ekonomi dan keluarga, maka teman-teman cukup membuat program atau menurunkan program dari kedua aspek tersebut saja. Selanjutnya, setelah kita menurunkan program, ada program tersebut ingin kita laksanakan pada kapan sih program tersebut akan kita laksanakan? Apakah mingguan, bulanan, ataukah tahunan? Nah, di sini saya programnya itu mengadakannya pada bulanan. Nah, bisa dilihat ya teman-teman formatnya. Yang pertama itu adalah layanan responsif atau program yang pertama tadi di bidang ekonomi dengan bidang layanan pribadi itu akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Topiknya itu memanajemen keuangan dengan baik. Tujuannya klien atau konseling mampu untuk mengelola keuangan dengan baik. Metodenya menggunakan konseling. Sampai seterusnya ya, sampai keempat. Selanjutnya habis kita mau kapan sih lakukan program tersebut, kita harus membuat yang namanya RPL atau Rencana Pelaksanaan Layanan. Nah, kalau teman-teman memiliki jenis layanannya itu yang ada di dalam program teman-teman ada 3, kayak konseling individual, konseling kelompok, terus bimbingan kelompok, maka teman-teman harus membuat RPL-nya konseling individual, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok. Kalau misalnya dalam programnya jenis layanannya itu mencakup kayak bimbingan klasikal, konseling individual, pokoknya harus sesuai dengan program yang teman-teman turunkan.
Nah, di sini ada contoh RPL konseling individual ya teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri. Formatnya itu terdiri dari nama konseli, umur, jenis kelamin, hari atau tanggal pelaksanaan, pertemuan, waktu, tempat, gejala yang nampak atau keluhan konseli. Di bawahnya ada konselor atau tanda tangan konselor, terus keterangannya dokumentasi bersifat rahasia. Jadi, kalau misalnya dalam program teman-teman bikin 10 program dalam 3 aspek. Semisal, maka teman-teman juga harus membuat RPL sebanyak 10 program. Kalau teman-teman membuat programnya sebanyak 2 program, maka teman-teman hanya membuat RPL-nya sebanyak 2 program. Jadi, satu RPL itu untuk satu program. Nah, ini kan contoh RPL konseling individual. Selanjutnya, di bawah ada RPL bimbingan klasikal dengan format yang pertama ada komponen layanan, bidang layanan, topik layanan, fungsi layanan, tujuan umum, tujuan khusus, sasaran layanan, materi layanan, waktu, sumber, metode atau teknik, media atau alat. Nah, bisa dilihat ya sendiri ya teman-teman. Contohnya komponen layanannya tadi layanan dasar, bidang layanannya layanan karir, topik layanannya bagaimana cara mendapatkan beasiswa untuk membantu meringankan beban orang tua, fungsi layanannya menyediakan informasi, meningkatkan akses, pembinaan, dan persiapan pengembangan potensi sampai dengan akhir ya teman-teman media atau alat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.